Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Lutfi sebagai Ketua DKM Masjid Al-Sunnah. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Berapa menit, Ustaz? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita hidup sampai detik ini, dan itu tidak lain adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu yang patut kita syukuri sampai malam yang keempat. Mungkin ada yang kelima di sini. Oh iya, betul. Sampai malam yang keempat pada malam hari ini, alhamdulillah beri izin kita untuk hidup ya di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang jutaan manusia ingin hidup di waktu ini, di bulan ini, akan tetapi ajal telah menjemput mereka. Kenapa? Karena begitu banyak keutamaan yang berada di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah Tuhan salat tersebut akan sampai kepada kita umatnya. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan satu kewajiban sekaligus rukun dalam Islam. Rukun Islam ada 5: syahadatain, salat, zakat, puasa, atau bisa dibalik puasa, zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Jadi puasa ini merupakan salah satu kewajiban dari begitu banyak kewajiban dalam Islam, sekaligus dia sebagai rukun dalam Islam. Maka begitu pentingnya puasa di dalam Islam, maka derajat orang yang berpuasa pun di sisi Allah begitu mulia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum. Semua amal perbuatan anak Adam, semua amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia lahu, untuk dia, illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kenapa? Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalas bagi siapa yang berpuasa. Masya Allah, begitu spesialnya puasa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari banyaknya amal perbuatan, Allah tidak mengatakan illa shalah, tidak, illal hajj, tidak, illas sadaqah, tidak, tapi Allah katakan apa? Illas shaum, kecuali puasa. Sesungguhnya dia adalah untukku ya, dan aku langsung yang akan membalasnya. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama dirahmati Allah. Pertanyaannya, kenapa puasa itu begitu spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang berpuasa itu tidak ada yang tahu dia benar-benar berpuasa kecuali dia dengan Allah. Jangankan orang anak kecil ya, orang dewasa saja itu masih bisa tergelincir ya ketika dia berpuasa. Ketika datang sholat zuhur misalnya ya, lagi panas-panasnya, haus, habis wudhu ya, ambil wudhunya segini ya, yang keluar tinggal segini. Alhamdulillah sudah sholat zuhur, padahal habis minum air. Nggak ada yang bisa menjamin. Makanya kata Allah, illa shaum, sesungguhnya kecuali puasa, aku langsung yang akan membalasnya.
Sesungguhnya dia adalah untukku dan aku langsung yang akan membalasnya. Di dalam ayat juga ada ayat dalam Al-Quran yang unik. Paling tidak ada dua keunikan dari ayat ini, dan kita akan korelasikan dengan keutamaan dari berpuasa. Ayatnya terdapat di surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita tahu saja kalau sudah waktu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa, idza da'an, ketika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah dia taat kepadaku, menerima semua perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini punya dua keunikan. Yang pertama keunikannya adalah kalau kita melihat ayat-ayat yang lain yang mirip redaksinya dengan ayat ini, yaitu ayat tentang memberitahukan orang-orang bertanya kepada Nabi SAW. Dalam banyak ayat atau beberapa ayat disebutkan wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Kul huwa, kul, ada kata kul di situ. Katakanlah wahai Muhammad. Dalam ayat yang lain wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kul, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang al-khamr, minuman keras, dan maisir, judi. Kul, katakanlah. Wa yas'alunaka 'anil ahillah, kul, mereka bertanya kepada Muhammad tentang hilal, kenapa bisa berubah-ubah, kecil, besar, tiba-tiba jadi kecil. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Tetapi pada ayat ini Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, Allah tidak mengatakan kul, tapi Allah katakan apa? Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Para ulama mengatakan, ya, di ayat-ayat yang tadi Allah memberikan ada perantara antara orang yang bertanya dengan Allah. Siapa perantaranya? Nabi Muhammad SAW. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka begini, begini, dan begini. Tetapi pada ayat ini Allah langsung yang menjawab. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah tidak mengatakan kul. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka katakanlah, maka aku dekat. Allah tidak mengatakan katakanlah, maka aku dekat. Dan dari sekian banyak Asmaul Husna, sekian banyak nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, Allah pilih kata qarib. Apa itu qarib? Dekat. Artinya apa? Kita sudah dekat dengan Allah, apapun kamu minta silakan, minta kepada Allah. Makanya lanjutan daripada ayat apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa-doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, syaratnya apa? Taat padaku. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, mereka akan mendapatkan petunjuk. Itu keunikan yang pertama. Sudah waktu belum? Belum, ya. Keunikan yang kedua daripada ayat ini adalah kalau kita melihat letak dari ayat ini, itu dari ayat 183, dan ini sudah banyak kita dengar ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba, tentang puasa. Ayat 184 masih tentang puasa, 185 masih tentang puasa, 186 datang ayat ini wa idza sa'alaka 'ibadi anni. Kemudian 187 sampai 188 bercerita lagi tentang puasa. Di sini kalau kita melihat seolah ada miss antara ayat-ayat yang tadi dari 183 sampai 187, 88 itu bercerita tentang puasa, kecuali ayat ini, yaitu ayat yang 186. Para ulama mengatakan, ya, Allah menyisipkan ayat tentang doa di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, karena orang yang berpuasa itu doanya terijabah, terkabul.
Dan ini serasi dengan hadis Rasulullah SAW. Talatun da'watuhunna la turad. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Siapa itu? Da'watul walid liwaladi. Doa orang tua kepada anaknya. Da'watus shaim hatta yuftir, atau dalam riwayat yang lain hina yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, atau orang yang berpuasa ketika dia mau berbuka puasa. Dan yang ketiga adalah al-imamul adil, yaitu doa imam yang adil, ketua yang adil atau pemimpin yang adil. Di dalam hadis ini sangat serasi dengan ayat yang tadi disebutkan oleh para ulama, bahwa ayat-ayat yang berkaitan tentang puasa disisipkan ayat tentang doa. Apa? Karena orang-orang yang berdoa dan sekaligus dia sedang berpuasa, ya, maka dia tidak akan tertolak doanya. Maka banyak-banyaklah berdoa. Orang berdoa tidak akan rugi. Paling tidak ada 4 dia dapat. Pertama, dia akan mendapati apa yang dia minta kepada Allah. Kalau Allah tidak kasih apa yang dia minta, dapat apa? Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Misal minta pesawat misalnya, Allah nggak kasih pesawat, kasihnya apa? Mobil. Karena belum ada parkir pesawat, itu repot nanti. Ya. Dia minta pesawat, Allah nggak kasih, Allah ganti dengan mobil. Yang ketiga apa? Kalau seandainya Allah tidak beri apa yang dia minta, pun Allah tidak ganti, tidak ada terlihat tanda-tanda Allah ganti dengan yang lain, ya, maka doa tersebut Allah gunakan untuk menghindarkan bahaya dari apa-apa bahaya yang akan menimpa dia. Maka tidak rugi orang yang berdoa. Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika sendalnya putus, dia berdoa dulu, padahal dia bisa pergi ke pasar untuk membeli sendal yang baru, tapi dia berdoa dulu kepada Allah, kemudian dia beli sendal yang baru. Kemudian yang keempat apa? Orang yang berdoa, ketika dia berdoa Allah tidak kasih apa yang dia minta, tidak diganti, masih dapat musibah. Ternyata doanya tidak bisa menolak musibah. Yang keempat apa? Allah akan tabung doa-doa dia di dunia, akan dihadiahkan nanti di akhirat. Dan itu adalah sebaik-baik hadiah. Sebaik-baik hadiah seseorang ketika dia di dunia berdoa banyak, Allah hadiahkan nanti dia di akhirat. Dan tentunya itu akan menjadi hadiah yang sangat istimewa di akhirat kelak. Mudah-mudahan ini yang kami sampaikan bisa bermanfaat, ya. Maka keutamaan, kesimpulan daripada ceramah yang sedikit ini, keutamaan daripada orang yang berpuasa adalah dia dekat dengan Allah, maka banyak-banyaklah berdoa. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.